Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang tempat ziarah agama Buddha di Indonesia. Marilah kita belajar dengan semangat dan tekun, membuka pikiran dan hati kita untuk memahami tempat ziarah agama Buddha di Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya Bapak Roh Aksiadi. Namo Buddhaya. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang tempat ziarah agama Buddha di Indonesia ini? Kemudian, apa yang harus kita kembangkan terkait tempat ziarah agama Buddha di Indonesia ini? Mari kita bahas dengan menjabarkan tempat ziarah agama Buddha di Indonesia ini. Anak-anak sudah siap? Let's go! Baik, anak-anak. Tempat ziarah agama Buddha itu sangat penting untuk kita pelajari. Hal ini untuk membuka wawasan kita agar semakin luas terkait agama Buddha. Yang pertama, kita akan membahas tentang beberapa tempat ziarah umat Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang. Candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi dan menjadi situs warisan dunia dari UNESCO. Yang kedua adalah Candi Mendut. Candi Buddha yang terletak di sebelah timur Candi Borobudur, Jawa Tengah ini dibangun pada tahun 824 Masehi dan memiliki rupang Buddha sedang duduk dan tingginya mencapai 3 meter. Yang ketiga adalah Candi Sewu. Candi Sewu ini terletak di Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta. Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan terdiri dari candi-candi kecil. Yang keempat adalah Candi Kalasan. Candi Buddha yang terletak di sebelah selatan Yogyakarta ini. Candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi dan memiliki rupang yang besar di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah Candi Jiwa Batu Raja. Candi Jiwa Batu Raja ini terletak di Karawang, Jawa Barat. Dan situs ini terdiri dari banyak candi kecil yang dibangun di abad ke-4 Masehi. Dan yang keenam adalah Candi Muara Jambi. Situs Muara Jambi ini terletak di Jambi. Situs ini terdiri dari banyak candi dan prasasti yang dibangun pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa tujuan ziarah ke situs-situs Buddha di Indonesia? Apakah anak-anak sudah tahu tentang tujuan dan ziarah ke situs-situs Buddha di Indonesia ini? Ada berapa macam kira-kira tujuan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pengalaman spiritual. Ziarah ke situs-situs ini dapat membantu umat Buddha dalam memperdalam pengalaman spiritual. Dan itu bisa dilakukan baik itu dengan meditasi, berdoa, atau mengikuti ritual-ritual keagamaan lainnya. Yang kedua adalah menyegarkan pikiran dan jiwa. Ziarah ke situs-situs Buddha di Indonesia dapat membantu umat Buddha dalam menyegarkan pikiran dan jiwa. Situs-situs ini umumnya terletak di lingkungan yang asri, tenang, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi para pengunjungnya. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman tentang sejarah agama Buddha di Indonesia. Umat Buddha dapat melihat langsung situs-situs yang berhubungan dengan sejarah agama Buddha di Indonesia. Kemudian yang keempat, memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas dengan umat Buddha lainnya. Umat Buddha dapat bertemu dengan umat Buddha di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai pengalaman serta pemahaman mereka tentang agama Buddha bertempat di candi tersebut atau di situs Buddha tersebut. Yang kelima
adalah menikmati kecantikan arsitektur dan seni budaya. Ziarah ke situs-situs ini dapat memberikan pengalaman yang mempesona bagi umat Buddha, yang dalam hal keindahan arsitektur bangunannya, seni ukirnya, maupun lukisan-lukisan yang terdapat di situs-situs tersebut. Hal ini dapat dinikmati untuk kita semua yang berkunjung ke situs-situs Candi Buddha di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Semakin jelaskan tentang tempat ziarah ke situs-situs Buddha di Indonesia. Ayo kita menuju yang ketiga. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan ketika umat Buddha berziarah ke situs-situs Buddhis di Indonesia. Mari kita pelajari. Umat Buddha dapat melakukan aktivitas di situs-situs Buddha di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, bermeditasi. Di situs-situs Buddhis di Indonesia, umat Buddha dapat mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk bermeditasi seperti di bawah candi atau di dalam candi atau di sekitar taman-taman di area candi tersebut. Yang kedua, berdoa. Umat Buddha dapat memanjatkan doa untuk memperkuat keyakinan terhadap ajaran Buddha. Yang ketiga adalah mengikuti ritual keagamaan. Di beberapa situs Buddhis di Indonesia, umat Buddha dapat mengikuti ritual keagamaan seperti upacara peringatan hari-hari besar Buddha atau upacara keagamaan lainnya. Yang keempat adalah mengunjungi stupa atau candi. Umat Buddha dapat mengunjungi stupa atau candi untuk memberikan persembahan atau melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Yang kelima adalah mengikuti kursus Dharma. Beberapa situs Buddhis di Indonesia juga menyelenggarakan kursus Dhamma atau ceramah agama Buddha yang diselenggarakan oleh umat Buddha dan diikuti oleh umat Buddha. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu umat Buddha dalam memperdalam pemahamannya tentang ajaran agama Buddha. Yang keenam adalah berinteraksi dengan umat Buddha lainnya. Ziarah ke situs-situs Buddha di Indonesia juga dapat menjadi kesempatan bagi umat Buddha untuk berinteraksi dengan umat Buddha lainnya dari berbagai daerah. Hal ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar umat Buddha. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bertambah pengalaman tentang tempat ziarah agama Buddha di Indonesia? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam tempat ziarah agama Buddha di Indonesia ini. Anak-anak dapat membuka materi ajar di LMS ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.